teman, kita gaskan lagi ya buat live hari ini. Kita coba bahas untuk consumer dulu terlebih dahulu ya. Ada Era dan teman-temannya, kurang lebih hampir 20-an saham ya untuk consumer. Ada lagi nggak dari consumer buat ditambahin gitu? Pertama Era dulu ya. Oh, bulan puasa nggak boleh sebat ya? Tapi habis buka puasa bukannya boleh sebat ya? Emior ada ya? Gitu. Oke. So, Era nih sebenarnya salah satu saham yang agak nyebelin ya, temen-temen ya. Jujur aja, iPhone keluar, nggak kena gitu kan. Entah apapun itu dia kayak, oh ini. Newsnya padahal bagus-bagus ya. Tapi apa, nggak naik harganya ya. 352. Nah, jadi ini Mas Emon hapus chartnya supaya teman-teman bisa tahu ya, tahu prosesnya seperti apa untuk analisa teknikal yang Mas Emon lakukan. Nah, di sini kita ngeliat nih ada range area support di sini ya, yang agak kuat, yang sering kali diuji lah nih ya. Kalau teman-teman lihat ya, jadi kita kotak-kotakin dulu di sini supaya kita tahu sebenarnya pergerakan harga daripada si Era tuh gimana nih, gini ya, 406. Dan teman-teman lihat di sini juga sebenarnya ada nih ya, bisa nih. Ini kita taruh di sini satu lagi. Ini ada di 390. Nah, sebenarnya kecenderungan daripada Era nih kan turun nih. Ini ya. Nih. Dari sini deh ambil nih. Nah, nih. Ini kan. Nah, jadi sebenarnya gini, teman-teman. Karena kita melihat ada area base support yang kuat ya. Support yang kuat di 406, maka dalam ini ya halnya yang namanya Era tuh harus bisa bertahan lah paling enggak 406 sebelum dia naik lagi ke atas gitu ya. Break the structure nih dari tren penurunan ini gitu kan. Ini kan juga sebenarnya kalau dilihat ya, ini ya ascending triangle juga gitu kan. Tapi kita udah ngelihat meskipun di sini sempat jebol gitu kan, tapi teman-teman ngelihat di sini ternyata ada demand yang masuk lagi gitu. Dan ketika dia turun ya, shift terus naik lagi, 406-nya hit. Nah, area bawahnya lagi untuk si Era itu ada di 390 nih. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau misalnya seandainya 406 ini nggak kuat, dia ke 390 dulu dan masih balik lagi, tandanya masih kuat Era buat naik lagi. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman ngelihat something happen, terus tiba-tiba drop di 390, harapannya kalau teman-teman mau mencoba untuk masuk di Era ya ini harus buang dulu. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya teman-teman dikasih opportunity buat dapetin 350, kenapa nggak teman-teman ambil gitu dulu ya konsepnya ya. Nah, jadi di sini teman-teman kita ngelihat untuk kekuatan daripada Era ya sebenarnya oke lah di atas MA5 MA10 ya, mulai kena dari rata-rata MA100 gitu kan. Jadi sebenarnya ada possibility lagi nih untuk si yang namanya Era kembali naik. Ya kan, stochastic flow-nya juga bagus. Nah, tapi yang di sini yang harus kita perhatikan adalah flow-nya dulu nih daripada asing seperti apa. Karena ya yang sekarang ini kan asingnya outflow terus gitu kan. Nah, jadi pantau nih, oh masih buang barang, bukan berarti mas berarti nggak boleh masuk ya. Kalau titip sendal nggak jadi masalah lah gitu ya, titip sendal dulu kalau misalnya mau biar dapat area gitu kan. Sama ya lebih baik menunggu juga sih gimana kepastiannya ya berikutnya. Ini tak coba matikan dulu ya beberapa warna biar jelas. Nah, kalau dari previous high-nya ya sekarang Era 30%, tapi 30%-nya itu dibawa dari tahun berapa nih? Juli 2025. Jadi ya dari 6 bulan lah ya, 6 bulan kurang lebih harganya udah terkoreksi dan belum sama sekali bangkit. Gitu. Jadi nanti kita tinggal tunggu di sini kapan diangkatnya gitu ya. Kan pasti udah mulai kelihatan tuh asingnya masuk terus gitu kan. Tapi untuk sementara belum. Nah, sekarang kita tinggal cek nih dari tanggal berapa ya? Dari tanggal 28 sampai tanggal 6 ya. 6 sampai 28 coba. 6 sampai 28 ya. Ketika si siapa namanya Era lagi koreksi banyak. Nah, LG-nya LG, KI sama AK. AK masih ada positif. Yang ngumpulin paling banyak nih si LG ya. KI-nya nggak begitu, buang barang KZ, CC, YU sama ZP sama BK ya. Top-topnya nih pada buang barang. At least kita tahu selama turun yang nampungin barang LG lah. Itu kan. Jadi nanti tinggal dilihat ketika barangnya di sini kering ya ini udah gampang banget nih dibawa naik. Tapi di sini ada beberapa faktor resiko yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah
kalau beliau ini drop di bawah 390, maka area paling bagus untuk teman-teman beli di 352. Tapi kalau nanti udah mulai kelihatan asingnya di sini mulai akumulasi gitu ya, disinilah teman-teman untuk beli gitu. Jadi bisa dipantau gitu ya. Bukan berarti langsung wah HK, enggak ya. Pantau dulu, masukin di list dulu, lihat-lihat dulu story-nya seperti apa. Ini kalau dari sisi retail sih sebenarnya juga belum terlalu banyak yang keluar ya. Masih net buy. Kalau dari fase penurunan dari tanggal berapa tuh? Dari tanggal 28 ya, dari 28. Ini kurang lebih dari sini lah nih. Kecuali teman-teman yang dapat di 352 itu ya. Itu untuk era. Ini era harusnya kalau free float aman ya. Aman lah era ya. 40% ternyata. Next kita bahas untuk si siapa namanya ini? AMRT ya. Nah ini AMRT juga kalau dibilang saham bagus ya saham bagus ya. Kenapa ya? Tokonya banyak retailnya, ya kan? Dari setiap jalan pasti ketemu gitu kan. Ya udah rally juga sih dari November 2020 ya. Peak 3.600, habis itu dia drop. Di sini kita cek dulu seperti apa pergerakan harganya. Mas Eman hapus nih ya. Nah, kita lihat. Dia kan ini drop terus ya di bawah MA100 hit terus turun. Ini juga. Nah, di sini kita udah mulai lihat adanya perlawanan nih dari sisi demand. Di sini harganya naik lagi. Jadi di sini nanti sebenarnya kita bisa ngeliat oh ini ada liquidity sweep nih. Dia ngambil likuiditas dari bawah untuk harganya di pump lagi naik ke atas gitu ya. Jadi kayaknya masih ada potensi nih buat si AMRT gitu ya. Tapi balik lagi nanti kita pantau-pantau dulu. Nah, sementara kalau misalnya kita gambar ya secara tren gitu ya. Apakah gambar di sini? Aku biar gambarku bagus, tak taruh sini aja nih ya, 2 tak satuin ya, biar dikenal nggak usah ya kejauhan. Nah, 2 aja yang penting. Nah, dari sini kita ngelihat oh ternyata sebelumnya di sini kita ngelihat ada area support yang kuat nih. Nah ya, di harga berapa nih? Di harga 1708 berapa nih? 1785. Kita lihat si AMRT dari pucuknya tuh udah downtrend berapa lama gitu kan. Sampai 59%, per harga sekarang di bawah 50%. Jadi ya udah layak dipantau gitu kan. Kenapa Mas? Ya karena udah diskon 50% gitu kan. Ya belilah saham pada harganya di bawah gitu kan, jangan di atas. Nah, terus kalau misalnya ini kita balikin lagi ke sini, sebenarnya bisa dapat lagi nih satu area support lagi di sini ya. Kita ambil sedikit di bawah, di kurang lebih rentang harganya nggak apa-apa deh biar kena ya. Di 1785 di 1740 ya. Nah, di 1740 ini ya teman-teman ngelihat seandainya dia itu sini lah ya, tak adjust sedikit 1720 nih, menarik nih. 1720 lah gitu ya. Nah, seandainya yang namanya pergerakan harga daripada si AMRT ini di 1720-nya ini masih bisa ya, either dia konsolidasi di bawah sini nih atau dia kembali lanjut naik, ya sebenarnya ini udah bisa kita kategorikan sebagai bottomnya dia. Gitu aja sih dulu sih di sini. Karena ini lumayan kuat nih posisi harga di sini. Nah, nanti kita lihat fase akumulasi asingnya gimana. Gitu. Oke lah, ini kalau mau dicoba ya. Coba nih target-target di sini, tapi target di sini harus breakout nih. Dia harus breakout dari 925 kalau dia mau benar-benar uptrend lagi. Nah, kapan ini uptrendnya? Ya kita nggak tahu gitu ya. Exactnya kapan. Tapi ibaratnya ya teman-teman udah tahu nih. Ya posisi-posisi ini udah berpotensi untuk balik arah gitu ya. Terutama ketika dia keluar dari 1925. Nah, perlu teman-teman perhatikan kalau misalnya consider buat entry di 1785, ya harus buang di 1720. Kenapa? Karena ada potensi ini malah jatuh turun lagi ke bawah gitu ya. Gitu dulu. Terus kita cek untuk yang namanya AMRT. Nah, ini mulai ada asing masuk ya, sedikit-sedikit, tapi buang lagi. Pantau dulu, belum fix. Kita coba lihat ya, buangan dari Januari, dari 28 lah ya, menariknya ya. AMRT dari 28, YUZP. Nah, YUZP udah mulai akumulasi ya, kalau dari 28 sampai 6. Ya, 2 minggu ke belakang, XLXC-nya ada tapi sedikit.
lihat yang tukeran barang KZ, CC, RX, SQ. Itu ya yang 3 top ini, 3-nya gede. Yang masuk baru YU, ZP sama OD. Nah, OD inget ya, OD, NI, DX nih. Ini bisa jadi Danantara nih, OD, NI sama DX. Kenapa? Karena ya cek fundamentalnya gitu ya. AMRT ya harusnya sih overvalue gitu ya untuk bisnis retail seperti itu ya. Tuh, jadi ya mau krisis kayak mau apa kayak ya orang juga butuh odol ya, orang butuh sabun, orang butuh minum, sama orang butuh cemilan gitu kan. Ya mungkin dikit ya. Kenapa mencurigai NIDX sama NIDX sama OD ya? Karena ini adalah sekuritas-sekuritas atau broker-broker BUMN gitu. Ya nggak tahu ya, kan dia nggak direct langsung beli ya, tapi pakai MI. Nah, ini harus dipantau nih si OD NIDX nih spesifiknya masuk di kapan ya. Ya pengumuman dari Februari coba kita lihat. OD masuk ya dari tanggal 2, OD ZP siapa lagi nih? ODZP RX ya kalau dari seminggu terakhir. Nah, kita fokus di 29 Januari ya. Dari 29 Januari tuh soalnya apa? Soalnya di sinilah kita melihat bahwa ini DX gede ya. DX lihat nih, kayak Bahana ya. Tuh. Bahana kan BUMN ya. Jadi mulai agak screening-screeningnya ke sana nih. Nah, ini Bahana nih ya, akumulasi gede nih. YU sama BK dan ZP. KZ, AK, RX buang. At least gini, ketika asingnya itu, at least kita melihat asing tukeran barang. Si A, si B buang, tapi ada yang makan gitu ya. Itu salah satu kita melihat, oh ini mulai ada perpindahan barang. Nah, jadi nggak jadi sebenarnya kalau kita ngelihat foreign flow-nya itu bagusnya untuk ngelihat nge-summarize gitu. Oh, ini udah buang. Tapi ya dilihat lawannya. Kalau misalnya retailnya jualan ya bagus banget itu. Berarti akumulasinya benar. Tapi kalau misalnya pun foreign flow-nya minus, tapi top buyer saya bukan retail, berarti saham ini jarang sekali diperbincangkan oleh retail gitu ya teman-teman ya. Gitu. Jadi menarik ya kan pembahasannya. Oh ini asing sama asingnya, si asing ini buang barang, si asing ini makan gitu kan. Tapi ini DX misalnya, wah ini kayaknya Danantara nih ya, gitu kan. Kita ciumnya begitu nih kayaknya. Karena kan DX sebenarnya lebih ke MI ya, manajer investasi ya. Gitu. Ya, menarik lah gitu. Pantau-pantau ya. Gitu. Terus apa lagi ya? Udah sih, gitu aja paling. Ya pantau lah kalau misalnya turun lagi dari 17.20 ya ada potensi untuk turun lebih dalam. Ini kayaknya menarik nih untuk CMRT ya. Kurang lebih begitu teman-teman ya. Next, RALS ya. RALS itu nah ini gimana nih? Nggak guna emang gambar kayak gitu ya. Nah, RALS ya mungkin kalau misalnya teman-teman ngelihatnya ya momen-momen begini sepertinya bisa naik ya, sepertinya gitu kan. Misalnya kita hubungkan ya, dapat sebuah tren, paling enggak kita coba ambil trennya dari sini, kita turunkan ke bawah, kira-kira dapatnya dari mana nih? Dapat nggak? Dapat lah ya, lumayan. Nah, di sini teman-teman ngelihat kalau misalnya kita hubungkan pada sebuah garis ya, ini juga sebenarnya membentuk pola nih untuk si RALS ya, jadi bisa dipantau-pantau nih. Sebelum puasa ya, mau Idul Fitri, kalau misalnya memang nanti penjualannya meningkat, ya bisa jadi mungkin akan bermain nih saham-saham yang mendekati Idul Fitri gitu ya. Nah, di sini untuk RALS, teman-teman, ini harus dilihat lagi. Kemarin kenaikannya 6,85%, ya 2 hari lalu, kemudian agak turun sedikit ke bawah. Nah, jadi dari sebuah chart, sebuah pattern yang terbentuk ini, kita coba bagi lagi lebih dekat nih. Oh, ternyata bener nih. Untuk yang namanya si RALS itu ya sekarang posisinya lagi create higher low lagi nih. Meskipun di sini agak sedikit turun ya sampai bawah. Tapi ya ini kita bilangnya liquidity sweep ya kayak kemarin ya. Nah, jadi ini sebenarnya ada potensi turun dulu lagi nih sebelum naik. Tapi yang paling penting adalah kita melihat bahwa higher low-nya terbentuk terus. Yang mana ini sebenarnya menandakan cukup bullish buat si RALS gitu ya. Nah, untuk area yang harus diperhatikan itu ya tarik aja garis di sini nih. Sini nih. Nah, ya. Jadi untuk support di 456 nih. Nah, ini harus diperhatikan gitu. Kalau misalnya memang si RALS itu belum mampu untuk kembali breakout dengan posisi yang kuat gitu ya di atas 408,
Ya ini ditarik ke 456 sebelum naik lagi, ini juga masih oke. Gitu. Sementara harusnya kan ya untuk target ya, kalau misalnya RALS ini memang kuat, nanti kita coba lihat dari foreign flow-nya seperti apa. Ya seminimal mungkin 505 lah. Harusnya bisa dapat gitu ya. 505 spesifiknya harusnya bisa dapat nih. Kalau misalnya kita rentanginnya agak gede lagi ya, sedikit lebih besar, ya seharusnya ya target-target 525 lah kurang lebih ya. Tapi di sini dulu nih kita lihat gimana perkembangannya buat si RALS gitu ya. Nah, di sini juga sama nih teman-teman ya. Jadi untuk pergerakannya RALS besok, kalau dia tetap konsisten masih bisa di atas 480 ya ini jadinya bagus banget gitu ya. Kalau dari segi koreksi ya, kalau segi koreksi dalam nggak? Ya dalam ini nih. Dalam ya. Ini dari Januari dari 2023 ya, turun 54%, per sekarang ya udah sisa 30%. Tapi ini baru pas banget, baru uptrend ya. 1, 2, 3. Jadi ini sebenarnya possibility untuk naiknya masih lumayan lah. Gitu. Oke. Kurang lebih begitu. Terus kita cek lagi untuk yang namanya RALS. Nah, RALS itu 29 sampai tanggal 6 ya. Kita coba rentangnya di situ ya, dari crash kemarin 29 yang dapat sweep. Ini TP, CC, bener nggak nih? TP, CC, KK, MG. Ya kalau dilihat ya lumayan sepi lah teman-teman ya. Yang buang XL, XC, YP. Jadi kalau teman-teman lihat di fase-fase sekarang nih, ini RALS khususnya dari tanggal 29 ini ya. Nih, dari sini ke sini ya ini barangnya sepi nih. Ini barang kering nih. Itu ya, kering kenapa? Ya ini retail keluar semua nih. XL, XL, XC sama YP ini udah pada keluar nih. Nah, kalau dari rentang 29 sampai tanggal 6 gitu. Jadi sebenarnya possibility dia untuk naik bisa nggak? Bisa, tapi ya balik lagi. Ini sahamnya nggak yang banyak banget asing masuk gitu ya. Jadi mungkin untuk foreign flow nggak begitu ya gimana-gimana, tapi kalau secara teknikal ya lumayan oke. Begitu. Apa nih, mute? Lanjut ya. Baru profit di ETH. Oke, lanjut teman-teman. Itu untuk RALS, jadi potensi naiknya masih ada ya, kurang lebih ke 505 dulu lah ya. Tapi nanti kalau misalnya agak drop di bawah ya di bawah 466 ya buang dulu nih. Tandanya nggak kuat nih dia ya. Sini nih, tandanya nggak kuat nih di 466. Seperti itu. Next, kita lanjut ke Cimori ya. Invest buat jangka panjang apa? BRI BCA. Udah, simple. Antam kalau udah koreksi 30-40% masuk. Simple kan? Tuh, jangka panjang ya. Mas nggak kuat ngelihat penurunan harga, invest jangka panjang di mana? Udah, reksadanain aja. Entah RDPU atau RDPT. Gitu. Oke, so next untuk Cimori ya. Nah, untuk Cimori, teman-teman, koreksi dari atas ke bawah. Kita coba lihat dulu. Dari atas ke bawah 23% something. Ini loadingnya belum selesai. Oke, internetku ngedrop ya. Wait a minute. Ay. Wait, internetku ngedrop ya. Bentar, oke, bentar. Wait. Oke, lanjut ya. Mapi dong, itu lagi di base lah. Iya, bentar ya. Banyak ya untuk si ini ya. Untuk konsumer Mas Emon bahasin satu-satu guys buat lebaran ya. Momentum lebaran lah ya. Oke, ini ya. Ulang ya. Jadi Cimori oke, begini kondisinya. Nah, ini tak hapus ulang. Nah, Cimori, teman-teman, di sini ya secara tren ya Cimorinya masih uptrend. Satu. Terus dari atas ke bawah di sini kita lihat oh koreksinya 22%. Dari sini ke sini kita lihat areanya. Oh, ini area bagus nih ya. Fibo 0,618 masuk. Terus kalau teman-teman cek di sini ya lebih ke di sini aja deh ya. Nih. Ini kan segaris nih.
Nah, ini segaris, jadi ini oke banget. Nah, makanya ini nggak usah ke belakang, tapi at least teman-teman lihat posisi daripada Cimory ya. Kalau si bro ini tidak turun di bawah 5175 nih ya. Nih tak masa mau kasih garis sini ya 5175. Nah, ini tetap possibility yang namanya Cimory masih bisa naik ke atas. Tapi kalau something happen dan dia tidak bisa bertahan di 5175, maka ini akan potensi untuk lanjut turun ke bawah. Itu dulu ya. Karena apa? Karena ketika dia mengalami kenaikan yang lumayan gede ya, sekitar 40%, ini sebenarnya koreksi sampai 23% itu udah bagus. Gitu. Jadi kalau misalnya ya kalau dari momentum yang terbentuk gitu ya, sini kan ya satu begini nih misalnya. Enggak salah. Langsung aja kita coba pakai bar chart gitu kan. Nah, ini dapat nih. Ini misalnya nih di sini. Nah, ini. Ya kan? Nah, dia kalau misalnya teman-teman lihat nih, ini ya ada possibility untuk yang namanya bisa dirapin dikit ya. Nih. Ini ada possibility yang namanya nah nih, si Cimory untuk naik lagi nih. Kenapa? Karena base-nya kuat nih di 5175 nih. Kan? Base-nya turun, tapi kemudian apa? Kemudian dia bisa naik lagi nih di sini nih. Posisinya nih. Sini, terus ke sini. Jadi kalau misalnya kita ambil satu garis lagi di sini, bentar ya. At least dapat gambarannya dulu. Nah, kalau teman-teman lihat, ini nanti dia bisa break nih dari harga ini, dari 5.600, maka yang next target buat si Cimory bisa aja nih ke sini dulu ya. Kita cari ya, ke sini dulu nih. Ke 5.950. Barulah dia kalau mau ke 6.000, harus lewatin ini dulu, baru ke 6.500 nih. Baru testing lagi. Tapi ini dilihat sentimennya ya, lagi-lagi balik lagi. Gitu. Jadi ya good lah buat Cimory ya. Secara structure bagus, udah koreksi juga. Ini harusnya di sini, terus dia turun baru naik lagi ya. Udah oke lah. Terus Cimory kita cek. Nah, tapi yang dilihat di sini Cimory itu nggak ada sama sekali foreign-nya ya. Jadi dari atas sampai bawah turun terus untuk asingnya. Nah, kalau misalnya asingnya turun gini case-nya, sebenarnya kalau teman-teman yang pelajarin di batch 2 tuh, ini Mas Eman pasti akan skip gitu ya. Tapi kalau misalnya pakai kungfu lain bisa nggak? Ya bisa. Caranya gimana? Caranya kita cari. Nah, DX lagi kan. Kita cari siapa yang makan nih. Berarti kalau misalnya asingnya buang semua, berarti ada potensi dong yang makan ya domestik begitu kan. Jadi kalau teman-teman lihat, nah ini kan buangan barangnya dari tanggal 25 sampai tanggal 6 itu masih belum selesai. Nah, disinilah kita cermati. Nah, kalau dari seminggu terakhir siapa sih yang beli itu kan? PD, LG, DX, DH, CD. Nah, ini kan rata-rata sekuritas domestik ya. Buang barangnya ZP, RX, AK, KZ. Jadi ada potensi ya yang ngebawa dia naik ya memang domestik gitu ya untuk si Cimory. Jadi asingnya buang terus, tapi domestiknya makanin gitu kan. Terus kita cek lagi dari tanggal berapa tuh ya? 26 mungkin. Ini dia buangan barang betul-betul tuh udah dari Desember bahkan ya. Emang agak lama juga sih naiknya ya. Jadi dari coba bulan Januari tanggal 26 dulu kita cek. Nah, ini CD, PD, CC, LG, KZ. Kayak KZ masih ada barang ya. Kalau dari tanggal 26-nya spesifik yang agak gede nih ya. Peak-peaknya itu di bulan 1 ke bulan 2. Berarti itu ya kurang lebih dari wait a minute. 22. Ini di mana sih ini? Ini kan bulan 1, bulan 2, di akhir bulan 2 ya berarti ya. Ini bulan 2 akhir-akhirnya. Nah, dari sini nih. Dari 27 ya, yang menarik ya. Kita cek dari yang 27 coba nih. Nah, 27 CD, PD, BK masih ada barang, CC. Jadi Cimory itu udah sepi nih ya, barangnya sepi, ZP, RX, BB, angka harganya buang ya, kering lah, asingnya buang semua, yang makan CD, BK, asing 1, PD, CC, sama KZ.
Tapi kayak tadi ada something yang menarik ya kalau dilihat seminggu ya. Nah nih, DX mulai makannya dari tanggal 2 nih. Ya, pengumuman-pengumuman itulah ya. Pengumuman-pengumumannya Danantara ya. Pantau-pantau tuh. Jadi dia harusnya dari crash 28 ya, 29. BK masuk lagi dikit, CC, CD, KZ. DX-nya nggak kelihatan nih. Oh, buang barang ya. ZP, RX, BB, AKAG, DX-nya buang barang dikit. Kurang lebih begitulah. Ya masih ada potensi ya, tapi kalau dari segi volume ya ini agak-agak kecil nih. Jadi ya agak nunggu momentumnya mungkin agak lama. Gitu ya, teman-teman. Nah, next lagi Cimori, terus Emior ya. Mayora. Nah, Mayora juga nih sama nih. Gitu ya, Mayora mirip-mirip kayak beberapa saham lainnya ya. Jadi untuk konsumer itu ya apakah bosen ya? Bosen teman-teman ya. Tapi sebenarnya yang perlu dicermati ketika dia udah lama sideways begini nih. Nah, ini nih momentum-momentum yang bisa dimanfaatkan sebetulnya seperti itu. Gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita ambil satu garis di sini ya kan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya serapih mungkin ya kita bisa lihat, oh iya nih, ini area support kuat, area resisten kuat yang dari dulu belum sama sekali kesentuh nih. 240 ya. Oke, so di 240 teman-teman bisa ngelihat yang namanya Emior nih di sini. Nah, ini di sini lah ya. Nah, ini 2250. Nah, ini kan baru selesai break dari 2400 gitu kan. Nih. Baru selesai break 2400. Nah, ini solid breakout, ini teman-teman bisa lakukan yang namanya buy on breakout. Tapi ya udah pasti dengan catatan teman-teman pasang stop loss-nya di mana? Di 2250. Karena ketika si bro ini tidak kuat dan lanjut turun lagi ke 2250, maka akan terjadi yang namanya invalidasi daripada kelanjutan pergerakan atau tren daripada si Emior. Nah, ini harus dicek nih, Emior lagi ngapain? Kenapa dia bisa sideways di sini terus naik gitu ya? Setelah sekian lama dia sideways dari keseluruhan tren yang dia buat dari kapan nih? Dari April 2025 gitu. Nah, kita cek lagi untuk si siapa nih namanya? Emior, kita cek dulu foreign-nya. Nah, ini juga belum ada nih sebenarnya foreign yang masuk. Kayaknya kita mulai targetkan untuk melihat foreign flow kayaknya dari tanggal 28 ya, momentumnya ya, waktu market crash ya. Kenapa? Karena di situ ya Danantara mengumumkan bahwa oh iya nih, kita akan coba masuk ke saham-saham LQ45, saham-saham yang ada fundamentalnya. Gitu ya, mana tahu kalau kayak begini kan udah lama nih. Gitu ya, sekalian kita coba cek ya kalau misalnya ada broker-broker BUMN ya, bisa jadi gitu ya. Oke, yang masuk Emior dari 28 sampai tanggal 6 ya, aku CC, DH, DR. Ini DR kayak kenal ya. Oh, RHB ya. DR, DH siapa DH? Terus nih hujannya nih. DH Sinarmas, oke. LG AZ, oke. B aja ya. Buang barang RX BK KZ ZP. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita dikeroyokin asing kayak begini, at least yang kita lihat adalah selain asingnya, ya udah pasti retail lah ya. Ini retailnya juga nggak ada barang nih, buang semua gitu kan. AK-nya udah mulai masuk nih dari 28 sampai tanggal 6, ada CC juga. Jadi bisa naik gak Emior? Kayaknya sih harusnya bisa gitu ya, kalau dilihat-lihat. Nah, kalau untuk target misalnya ya, memang beneran ini break dari atas ke bawah, ya bisa lah ke 2600 ya. Setidaknya ya, sekitar 8% upside masih ada. Nah, jadi ini dicuekin dulu nih. Yang penting kita ngelihat bahwa AK-nya masih beli, meskipun RX sama BK-nya, sama KZ dan ZP buang barang. At least ada yang nampungin ketika asing yang lainnya pergi gitu ya. Itu dulu. Next, MAPA nih. Ini MAPA nih yang suka MAPA. Untuk sekarang bagusnya beli sama apa? Untuk sekarang ya wait and see dulu gitu ya. Masuk bumi di kondisi sekarang bagus gak? Ya kalau mentalnya kuat ya coba aja. Oke, so next ya buat si MAPA. Nah, MAPA tuh teman-teman lihat juga ya mirip-mirip lah ya. Untuk beberapa pergerakan harga dari saham-saham yang konsumer gitu kan. Di bawah sideways sangat lama nih. Nah, tapi sekarang kita cek untuk pergerakannya dari ini cakep sih sebenarnya 0,6 ya naik. Nah, kalau teman-teman lihat dari si MAPA ya, setelah dia rally lah ya dari 515, sorry, naik ke 56%, ditarik koreksi
ke 615. Nah, ini sebenarnya oke juga nih. Kalau dia bisa tarik lagi ke atas ya. Jadi kita lihat untuk area resistnya di sini nih. Sini kali ya, biar enak ya. Aku pakai body candle-nya aja biar lebih konservatif. Di 730 nih, 730. Nah, ini kan kita ngelihat untuk pergerakan harga ditarik dulu ke bawah ya, ditarik ke bawah. Ditarik ke bawah nih, ditarik ke bawah, gap down, terus dibawa naik. Tandanya kita ngelihat di sini memang ada demand. Tapi di satu sisi kalau teman-teman lihat juga, ini ada potensi nih sebenarnya untuk sideways dulu. Kenapa? Karena mengingat stochastic slow yang momentumnya belum sama sekali turun gitu ya. Jadi sebenarnya MAPA layak juga nih buat dipantau ya kalau misalnya musim-musim Lebaran ya, libur panjang ya, menarik. Tapi secara TA ya oke nggak sebenarnya untuk pattern-pattern lah ya atau struktur atau price action yang dibentuk sih sebenarnya bagus gitu kan. Kenapa? Karena ya higher low terus, naik terus gitu kan. Tapi ya kalau dari momentum kayaknya belum cakep nih. Harus nunggu dulu ya. Nah, kita cek untuk si MAPA gimana. Nah, MAPA juga sama teman-teman ya. Jadi untuk saham-saham konsumer nih kita melihat bahwa investor asing net sell terus gitu kan. Tapi ya net sell belum enggak serta-merta artiannya itu ya semuanya jual. Nah, di sini kita lihat berarti kalau posisi seperti ini ya agak sedikit kebalik gitu ya. Kita lihat bandar mana atau broker mana yang retailnya dikit lah ya, yang nasabah retailnya dikit. Nah, kalau misalnya XLYP, XC pada masuk, asingnya keluar, nah itu bagus banget kan. Ya, makanya harganya turun gitu. Tapi kalau misalnya di sini harganya masih bisa naik dan turun, asingnya buang semua, tapi ada broker retail satu lagi yang makan, bukan broker retail yang makan, itu sebenarnya ada potensi lah untuk si bro ini naik lagi gitu ya. Berarti tanpa asing gitu. Nah, kalau kita lihat MAPA ya dari 28 sampai 6, itu teman-teman lihat ada AKBB ya, AKBB, BB-nya ini akum, AK-nya masih ada barang, ada OD juga. Nah, ada LG, PD, KI, NI, DX. Nah nih, NI, DX sama OD, ya betul. Nah, kita lihat posisi YU buang, TP, SQ, BK, XC, YP sama XL. Nah, MAPA juga sebenarnya barang kering nih. Gitu ya. Kenapa? Karena kita lihat dari sebelumnya itu udah retailnya mulai berkeluaran gitu kan. Nah, menarik lah. Coba kita lihat seminggu terakhir ya. Tanggal 2 sampai tanggal 6. BB, Akum, LG, PD, OD. Nah, ini lumayan lah ya. Ini mulai apa namanya? Rata lah ya, tapi nggak ada retail nih. Retailnya kecil nih jumlahnya nih. Jadi ini sepi nih, belum ada yang ngomongin nih. MAPA ya, XC, CC. Nah, ini layak dipantau teman-teman. Gitu. Nah, udah dapat berapa banyak nih yang konsumer. Ternyata setelah kita analisa lebih panjang lagi, ternyata oh iya, mulai menarik ya. Sambil menunggu kira-kira momentumnya yang udah mulai membaik gimana nih. Ibaratnya kalau misalnya apa sih namanya, ya regulasinya udah mulai membaik, nah udah bisa teman-teman ngelihat nih gimana. Nah, terus cek lagi ya dari secara chart ya dari 2930 bagian sini, yang lainnya pada drop ya MAPA naik nih. Gitu. Jadi ya kayaknya udah lumayan pada menarik ya saham-saham konsumer nih ya. Meskipun nggak ada asing yang angkat, tapi kayaknya domestiknya nih yang angkat. Gitu. Gitu ya. Jadi untuk list sementara kayak gitu buat si MAPA menarik. Terus kita cek MAPI ya. MAPI. Nah, MAPI teman-teman. Nah, ini juga sama ya. Sebenarnya MAPA sama MAPI itu mirip ya. Kalau mereka di area sideways-nya itu nyentuh, nah ini biasa gini deh. Dia tuh rapih ya. Dia tuh rapih banget. Dalam artian begini. Kalau misalnya teman-teman ngelihat yang namanya MAPI itu turun sampai area support kuatnya, ini bawa mantul. Dia begini-begini aja terus nih. Nah, tandanya apa ya? Sebenarnya buat dijadikan apa namanya swing pendek gitu ya, itu bisa sebenarnya nih. Sentuh area ini dia naik lagi ke atas, sentuh area ini naik lagi ke atas, support kuatnya naik lagi ke atas, gitu-gitu ya bolak-balik. Nah, untuk si MAPI, sorry. Nah, untuk MAPI, kalau teman-teman lihat lagi di sini ya posisinya, ini tak delete ya, biar rapih. Apa nih, Mas Amon delete. Nah, di sini kayak Mas Amon bilang nih, ini ada beberapa area kuat ya, dia punya support kuat.
ya aku ambilnya yang di sini lah ya, nih yang sering nih 1125 ya kurang lebih ya, sinilah nih 1125 nih tadi. Nah nih 1125 sama teman-teman lihat posisi ketika kurang lebihnya di sini nih. Nah gini ya, area inilah kurang lebih ya. Nah area di sini yang menyimpan demand yang kuat nih, jadi naik ya kan, naik ya kan, baru belum sentuh udah naik. Nah tandanya apa? Tandanya kita melihat oke 1100 tuh area kuat, di sini juga dibanting ke bawah, dia malah naik lagi gitu kan. Nah untuk si MAPI ya ini koreksi juga udah agak lama ya, dari 2024 sampai sekarang udah 30%, sampai agak bawah sini 40% gitu kan. Kalau misalnya kita lihat benar-benar nih satu swingan ke bawah, harus sih relatifnya udah area bagus di sini ya. Cakep ya, akhirnya disentuh ya. Kalau misalnya tak lihat dari satu swing ke sini, gimana nih? Ya oke lah, 1100 ya. Oke lah, bisa lah ya. Ada potensi. Nah, di sini ya kalau kita bagi-bagi lagi teman-teman ya, di sini. Nah, ini area penting nih, di sini nih. Nah, ini nanti jadi support kuatnya nih, 1285. Tujuannya apa? Tujuannya kalau memang harganya benar-benar mau ditarik naik, ya ini sebenarnya kan udah create higher low ya di sini ya kurang lebihnya ya. Sama di sini lah nih, kalau emang harganya balik lagi. Tapi seandainya belum bisa, nah ini akan melanjutkan turun dulu nih. Idealnya mana? Nah, idealnya kita lihat minernya nih di area berapa nih? 1145. Jadi sebenarnya kalau buat si MAPI ya, MAPI masih harus nunggu dulu nih teman-teman nih. Karena ini belum jelas nih. Di sini juga udah terjadi rejection sekali. Di sini juga dia udah lower high. Ada potensi untuk sebenarnya lanjut turun dulu. Gitu. Jadi di area dia yang sideways ini juga sebenarnya kita bisa bagi. Oh iya, ternyata pergerakan si MAPI juga ya kecenderungannya masih agak-agak sideways di sini nih. Gitu. Nah, sekarang kita tinggal cek untuk flow daripada si MAPI gimana gitu kan. Nah, MAPI yang menarik adalah fase akumulasi akumulasi dari foreign-nya adalah ya. 2 hari terakhir ya, tanggal 6, tanggal 5 sama tanggal 3. Nah, tinggal dicek. Yang MAPI gimana nih? Dari 2 sampai 6, AK, BB, NI udah mulai masuk tuh. NI, OD, ya kan? NI, OD, DX. Nah, biasa kalau bareng-barengan nih, something nih, gitu ya. Terus yang buang barang KZ, YP, CC, XL. Nah, ini saham-saham consumer itu udah mulai ditinggalkan ya, teman-teman ya, dari oleh retail gitu kan. Nah, ini kelihatan juga sih sebenarnya sih. Yang nonton kan makin lama makin dikit kan. Nah, tapi ya buat teman-teman yang nonton nih, sebenarnya udah mulai dapet nih, oh ternyata dari banyak consumer, nanti tinggal dipilih mana yang paling bottom, mana yang sudah mulai diakumulasi, mana yang terindikasi diakumulasi sama Danantara. Teman-teman sudah tahu dari sebelum event beritanya diterbitkan gitu ya. Taunya dari mana ya? Kita lihat fase-fase diakumulasi itu kapan gitu. Jadi yang memang market merah tuh sulit teman-teman ya, sulit. Tapi percayalah disinilah opportunity teman-teman yang terbesar gitu. Gitu ya. Kenapa bisa tahu Mas? Ya I've been there gitu ya. Di previous market crash ya 2 kali ya. Gitu. Jadi udah mengerti ya bisa lah teman-teman manfaatkan. Itu ya. Jadi beberapa areanya di sini juga menarik lah. Itu ya, tapi ya tunggu dulu lah kalau misalnya memang masih bisa dibawa ke 145 lumayan ya. Buat ngambil di harga yang lebih baik gitu. Saham gampang, susah isi RDN. Next ya, itu untuk MAPI, kita cek coba dari tanggal 28 2829 ya, waktu crash itu. Nah ini NI-nya akum nih. NI, AK, ZP, PD, nah ini XLXC kan nggak ada nih. KZ, RX, CC, YP, XL, XC. Lupa kering teman-teman ya. Kering nih. Jadwal mabar kapan? Nah nanti lah ya. Gitu, jadi masih bisa dipantau si MAPI ya, sementara waktu. Next lagi MPPA. IHSG turun faktor lokal dan faktor asing? Enggak ya, faktornya apa? Faktornya regulasinya bobrok. Dah gitu aja. Sehingga asingnya keluar. Udah gitu aja. Itu konsekuensi ya, bukan karena faktor lokal, faktor asing ya. Itu konsekuensi daripada
keburukan daripada ya regulasi ya bursa kita, ya gitu aja. Simple. Nah, sebenarnya untuk MPPA ya, balik lagi ya Mas Emon sebenarnya nggak merekomendasikan untuk masuk di saham kayak gini. Kenapa ya? Ini jelas banget gorengan ya, saham gocap ya teman-teman, begini, 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 begini. Dan nanti kalau masuk di 51 dibawa ke 50 suspend ya nggak bisa keluar. Begitu ya. Jadi untuk MPPA ya nggak usah lah gini ya, nggak usah lah. Karena ya market udah begini gitu ya, kalau masuk di MPPA lagi ya sulit lah ya. Coba sih MPPA ya, penasaran. Nah, giliran yang begini rame nih, ada XL ya, ada YP, ada XC ya. Saham-saham gocap begini ya, buangnya KI. Nah, nih LG, YB, AO, OK. Jangan masuk lah MPPA ya. Nggak retail friendly lah ya. Next, MIDI ya. MIDI, jangan order saham yang fundamental nggak bagus. Untuk sekarang ya kurang lebih begitu ya. Nah, tapi consumer volumenya kecil ya Mas. Iya betul, volumenya kecil. Tapi ya dilihat, dapat nggak dia nih momentum-momentum lebaran ya. Kalau dapat kan lumayan ya. Nah, nextnya MIDI. MIDI juga mirip-mirip teman-teman ya. Jadi gerakan harganya sebenarnya ya karakternya begini ya. Bawa turun, bawa naik, bawa turun lagi. Bawa naik lagi, harusnya begitu. Harusnya ya, basicnya begitu. Nah, di sini ya teman-teman melihat di area berapa nih? 300 gitu ya. 300, harganya mantul lagi. Nah, ini sebenarnya masih golongan wait and see juga sih ya. Masih golongan wait and see. Coba kita lihat MA10, MA5. Ya, kalau untuk day trade ya mungkin oke, tapi ya perlu hati-hati dalam artian ya ini belum selesai dalam fase downtrendnya, ya kan gitu. Jadi jangan dipaksa gitu kan. Di bawah sideways, dibawa turun, dibawa naik. Kalau dia 300 terus sedikit choppy baru dia naik lagi, inilah baru kita bisa bilang secara momentum dia sudah berbalik arah ya, jadi reversal gitu. Tapi kalau di sini ya karena ini baru banget dia naik, nah ini kita nggak tahu nih, ini dia bisa create another lower high untuk turun lagi, atau di sini dia konsolidasi ya atau sideways lama sebelum dia kembali menunjukkan kenaikan untuk MIDI. Itu ya. Jadi ya buat teman-teman yang ibaratnya lumayan sabar lah ya. Kalau yang upsi tidak, oh no. Nah, oke. Jadi tadi charger ya. Nah, ini juga kalau teman-teman lihat kan sebenarnya ini double bottom formation juga nih. Iya double bottom formation juga kan. Tapi yang perlu kita perhatikan ya 300-nya jangan sampai jebol gitu aja nih. Ini cukup area yang bagus buat entry. Tapi ya balik lagi, kalau misalnya udah di bawah drop dari 278 atau ke di bawah 300 lah ya spesifiknya, ya ini harus teman-teman CL nih. Jadi kapan Mas masuknya? Tunggu dulu aja nih. Tunggu dia sweep sekali ya, baru teman-teman coba entry. Nah itu juga dilihat nih, kalau misalnya marketnya belum baik-baik saja, ya mungkin masuknya titip sendal dulu, tunggu dulu gitu ya. Toh juga ini kan targetnya masih buat lebaran kan, ya mungkin sampai Maret gitulah. MIDI, nah ini MIDI juga nggak ada asingnya nih. Yang nggak ada asingnya, foreign-nya buang terus. MIDI dari 28 sampai tanggal 6, CC, YP, YU. Nah ada YP-nya. Ini nggak tahu ya, ini YP sembarang YP apa YP retail. Kita bisa cek dari XL sama XC. Oh, kalau misalnya mereka masih masuk ya, YP, XL, XC, ya berpotensi lah ya, berpotensi ini retail. Tapi kayaknya sih dari frekuensi kayaknya enggak ya, karena market maker nih ya. Nah, CC masuk nih. YP, CC, YU, KK. Balik lagi yang buang KZ, AI ya. AI itu kayaknya AI UOB ya, mana AO siapa AO? AO RD Khalid. Oke, menarik. Jadi MIDI ya, MIDI AI-nya buang barang, ZP juga, DX juga. Yang beli ada CC sama YP ya. Menarik nih, CC-nya belinya gede nih. Dia ada yang nampungin nih dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 28 ada yang nampungin. Jadi sebenarnya teman-teman dapat harga bottom lah di sini ya. Baru naik berapa nih? Baru naik 15%. Gitu ya. Jadi kayaknya
masih ada potensi ya, tapi ya untuk sementara still wait and see dulu. At least teman-teman sudah dapat bahwa ya harga dari previous high untuk si MRT sampai sekarang ya koreksinya udah 34%, sampai bottom terbottomnya 40%, gitu ya. Jadi potensi untuk dibawa naiknya masih ada nih, potensi ya untuk MIDI, gitu. Tapi ya tantangannya daripada saham-saham konsumer ya seperti itu teman-teman ya. Volumenya agak kecil, tapi at least yang teman-teman lihat adalah nih bisnisnya nyata gitu ya. Kalau MIDI misalnya MAPA, MAPI, meskipun ya volumenya kecil, tapi teman-teman bisa cek ya dimanapun teman-teman nongkrong juga, ya itu adalah outlet-outletnya MAPA dan MAPI gitu kan. Kurang lebih gitulah. Jadi selama real bisnisnya berjalan ya, untuk investasi ya jangan takut gitu ya. Kecuali yang bisnisnya nggak jelas dan teman-teman nggak tahu ya, volumenya juga kecil, nah itu nggak ada yang mau dipegang gitu ya. Gitu. Kalau misalnya tiba-tiba, misalnya MAPA-MAPI gitu kan, gue Starbucks tutup semua, nah itu baru something happen gitu kan. Tapi kalau misalnya jalan dikit Starbucks ada, jalan dikit Payless ada, jalan dikit Sport Station ada, ya dan mereka rame tokonya gitu kan, oh tandanya ya secara bisnis masih jalan ya, sahamnya belum keangkat gitu. Harga saham wajar lah, itu mah harus ngomongin ini ya, harus ngomongin fundamental, harus dibukain satu-satu. Sebenarnya dari technical juga udah bisa lah tercermin ya. MIDI next-nya LPPF ya. Oh, ini udah lama banget nih nggak bahas LPPF ya. Nah, LPPF oke lah ya, bottomnya 1300 nih. Sini ya. Nah, nih 1300, 1340, kita cek lagi ya. Ini kira-kira area-area kuat lah ya, teman-teman ya. Nah, ini sini oke nih. Ini satu ya. Harga berapa nih? 1555. Terus kita ambil lagi satu area support yang kuat nih buat nahan, itu ada di sini ya, 1815. Terus kok teman-teman lihat lagi nih area support nih kuat nih di sini nih ya. Satu lagi. Nah, tujuannya di kotak-kotakin gini apa? Supaya teman-teman tahu base area yang harus diperhatikan tuh harga berapa sih? Gitu. Sama oh ini area support, area resisten kuat nggak nih? Ini ya, nih ini area resisten kuat nih. Nanti di 1917. Nah, kalau teman-teman lihat yang namanya pergerakan daripada si siapa namanya AMRT, ya di sini teman-teman lihat oh udah uptrend nih. Tahu dari mana? Ya di sini ngelihat aja EMA 100-nya ya, Dynamic Support and Resistance nih ya. Mantul. Terus apa? Terus ya higher low-nya juga kebentuk. Dan beberapa area ya di sini sangat-sangat direspon nih, 1750 naik lagi. Nah, di sini harus teman-teman perhatikan ya. Kenaikan daripada LPPF ini harus berlanjut terus nih ya ke 1917. Kalaupun terjadi rejection dan konsolidasi di sini, ya selama si bro ini nggak tembus di bawah 1815, nah ini masih tetap ada potensi untuk naik. Tapi idealnya gimana? Idealnya sih sebenarnya teman-teman tunggu dulu lah. Kalau misalnya ada drop dikit gitu ya, selama nggak di bawah 1815 baru coba entry gitu. Sama kita lihat flow-nya gimana. Harus sih kayaknya si LPPF ya. Nah, ini 3 hari ya akumnya ya, 3 hari terus dibuang. Akum terbesarnya tanggal 29. Jadi ketika market crash ya, dia ada yang akum LPPF. Dari tanggal berapa tuh tadi itu? 29. Oke, kita cek lah 28 ya. Market crash kurang lebih minggu-minggu di situ. Kita lihat ada CC, Aku, GR. GR kayaknya kenal ya. GR siapa nih GR? Panin. Oke. CC, Aku, GR, YU. Nah, paling gede siapa makan? CC. Nah, nih CC, BUMN ya. Mansek ya. Aku ya, aku belinya dikit, CC beli banyak, buangan ZP, XL, SQ, YP, XC. Oke, kita cek Februari dari tanggal 2 nih. Februari 2, DAR. Aku GR, YP, XL, XC. Nah, karena dari seminggunya udah masuk gitu ya, untuk LPPF dari retailnya. Nah, kalau gini gimana mas? Ya udah beli saham-saham yang tadi sebelum-sebelumnya Mas Emon jelasin yang sama sekali nggak ada retail gitu ya. Even kalaupun ada ya retailnya kecil sampai seminggu terakhir gitu. Jadi biarin dulu nih karena ini stokastik slow-nya juga udah tinggi gitu ya. Nih belum ada konsolidasi ke bawah. Jadi lebih baik teman-teman untuk si LPPF nih tunggu dulu sampai dia koreksi baru teman-teman beli lagi. Itu ya.
targetnya ke 19-17, karena teman-teman lihat banyak retail, tunggu dulu lah ya turun. Gitu kurang lebih. Terus next lagi, teman-teman kita masuk ke Java ya. Nah, Java di sini yang nggak boleh dilawan ya, 1290 ya, 2910 area support, area resist ya kan. Terus dia create yang namanya di sini lower high, ya ini ada potensi untuk lanjut turun. Nah, ini yang tanya Java ya. Nah, terus Java gimana gitu kan. Nah, yang harus diperhatikan oleh Java adalah ya yang pertama gini, ini MA100 besok harus dibawa naik nih ke atas. Nah, MA100 harus dibawa naik di berapa? At least di atas 2000 berapa nih? 510 gitu nih. Jadi di atas MA100 ya, kalau misalnya memang masih di respon MA100 harusnya sih bisa nih dibawa di atas 2500. Kalau dibawa di atas 2500 maka teman-teman masih bisa melihat bahwa oh Java kondisinya masih strong gitu. Jadi yang buat ngehold masih bisa gitu kan. Nah, terus apalagi nih? Disitulah baru ya sebenarnya potensi masih ada ya, karena ya bisa jadi sih kayak begini ya, karena posisi di sini nih. Ya beberapa kali di bawah MA100 terus dibawa naik. Nah, disinilah kita lihat balik lagi foreign-nya ya. Gimana foreign-nya? Kita cek dulu untuk si yang namanya Java. AK masih ada, Java coba ya. Nah, ini juga Java menarik sebenarnya. Oke, diakumulasi ya. Dari kapan? Dari tanggal 3 sampai tanggal 6 ya, seminggu. Ada buangan nggak? Ada, tapi kecenderungan teman-teman lihat biru semua. Jadi sebenarnya ya Java masih bagus nih. Asingnya masih akumulasi. Gitu ya. Nah, nanti tinggal kita cek dulu aja untuk si Java gimana nih. Oh, dari seminggunya masih ada nih si aku ZP gitu kan. Tapi XLYP sama XY-nya udah masuk. Nah, saran aku tunggu dulu aja. Toh koreksi juga baru 16%. Enaknya gimana, Mas? Kalau dikasih ke 2230 ya ini baru menarik nih teman-teman buat entry. Gitu. Kenapa? Karena di sini udah terjadi yang namanya kegagalan daripada si Java untuk tembus di atas 2910. Gitu. Gitu ya. Jadi untuk next-nya ya pantau dulu aja nih 2100. Kalau misalnya ada potensi turun, tunggu dulu karena ya based on momentum juga ini sebenarnya belum gitu ya. Belum selesai untuk fase penurunannya. Jadi ya idealnya ya ditunggu dulu gitu. Oke, itu untuk Java sama kita cek mungkin ya dari waktu crash kemarin ya 28 ZP AKBK ya. ZP AKBK masih ada barang. XLXC-nya nggak terlalu. Ini udah buang barang ya. KZ, IU, OD, sama DP. Ya oke lah, ya masih ada yang mau nampungin ya. ZPAK sama BK ya. Gitu. Jadi pantau dulu teman-teman buat Java ya. Dari sekian banyak masih banyak nih yang udah murah. Terus barang retail udah sepi gitu ya. Nah itu untuk Java, nextnya untuk INDF. Nah INDF teman-teman, balik lagi. Ya INDF ya, ICBP ya fundamentalnya ada. Ya palingan tinggal dicek. Nih saham-saham kayak gini nih ngasih dividen baik gak ya? Kalau misalnya ngasih dividen baik ya oke lah. Jadi apa? Jadi kalau misalnya teman-teman lihat gitu kan, sebenarnya ya posisi di sini ya, nih di sini ya sebenarnya si INDF-nya kan lagi koreksi gitu kan. Nah coba kita hapus ya biar kita coba gambarkan ulang. Nah kalau yang namanya INDF, nah ini kita bikin ya beberapa area yang buat jadi acuan gitu ya, resisten sama supportnya gimana. Nah kalau misalnya teman-teman lihat ya posisi di sini nih, nah, ini kan sebenarnya masih kelanjutan dari penurunan. Nah terus dilihatnya apa? Ya udah moving average 100 ini ya, MA 100 ini ya, kita bisa juga jadikan sebagai dynamic support ataupun resisten. Nah posisi MA 100 di sini ya, ini sebagai resisten nih teman-teman ya. Nah, apakah si bro ini bisa lanjut turun lagi ke bawah? Ya ini bisa. Jadi selama dia trennya belum selesai turun, momentumnya juga masih turun, ya ini ditunggu dulu nih. Sampai turun. Baru kalau teman-teman suka masuk Indofood ya baru masuk. Gitu ya. Jadi,
masih ada potensi buat lanjut turun ya, pantau dulu. Bukan berarti sahamnya jelek, tapi ketika dia masih mengalami fase penurunan, secara teknikal, ya teman-teman tunggu dulu gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya dapat harga lebih di bawah ya, bukankah itu lebih bagus? Gitu. Itu ya. Nah, ini sederhana saja nih. Kita bisa lihat, oke, dia reject di daerah sini ya. Berapa nih? Di 7.200. Cek foreign-nya gimana nih. INDF. Nah, INDF sebenarnya akumulasi ada ya dari tanggal 28 sampai tanggal 6. Tapi ya posisi harganya masih turun, jadi tunggu dulu. Itu kan kalau memang masih belum dibawa naik ya pelan-pelan teman-teman ya. Nah, yang masuk juga kalau dari flow ya kalau dihitung-hitung ini harusnya akum ya. Ini ya dari 28 ini ya. Tiba-tiba masuk ya. 28 mana nih 28. 28 mana? 28 ya. 28 Januari. Oh, sini nih. Sini ya berarti squeeze di sini nih 2829 nih. Harusnya sih kalau diukurnya dari sini ke sini ya. Harusnya naik nih, tapi kalau misalnya kita ukurnya dari sini ke sini harusnya ya tunggulah teman-teman ya. Karena di sini candle-nya masih strong 6.600 pantaunya ya. Gitu. Tapi oke lah. Masih asing masih ada yang masuk. Coba kita cek lebih spesifik dari tanggal 6 ya. Seminggu terakhir ya. Dari 2 OD masuk nih. OD, BB, SQ, AK. Buang barangnya siapa? Kita lihat XL, YP sama nah XC-nya nggak ada nih. XL YP udah mulai buang nih seminggu terakhir. Jadi pantau dulu ya. Iya nggak semudah dia bilang. Oke, so next lagi teman-teman ya. ICBP. Untuk ICBP, nah ini juga sama nih. Posisi rata-rata kan masih pada downtrend gitu kan. Posisi rata-rata masih pada downtrend, ya udah. Tunggu aja dulu nih. Tunggu dulu ya, dapat gak nih momentum waktu lebaran gitu ya. Masuk-masuk lebaran sama Imlek naik gak nih? Gitu. Jadi sebenarnya ya beberapa chart ini kemiripan ya. 2829 gitu kan. 2829 jebol ke bawah baru harganya naik lagi. Untuk posisi ICBP gitu ya, untuk posisi ICBP ini berapa sih? Ini hapus dulu. Coba ya, ntar ya dihapus, ini juga dihapus. Kita cari satu support yang kuat di 7250. Nah, jadi untuk pergerakan harga karena masih di bawah MA 100 nih, teman-teman ya. Masih di bawah MA 100 ya udah tungguin dulu aja. Nah, ini masih belum menarik lah. Ini masih di bawah ya, masih ditarik, masih dead cross di atas untuk momentum, jadi ditunggu dulu aja gitu ya. Terus kita cek lagi untuk yang namanya ICBP ya, ICBP. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya saham-saham fundamental kayak gini ya, sebenarnya ICBP ya. Dan dividen lumayan gede, sahamnya juga gede gitu kan. Lebih fokusnya ke asing sih kalau kayak gini ya. Ayo selama dia masih outflow, capital outflow ya jangan masuk dulu teman-teman. Kita lihat dulu yang buang barang siapa, yang nampungin siapa. ZP aku KZ SQ. Nah, YPXL sama XC buang. Terus kalau teman-teman cek di 2 BB YU ngambil barang ya. Lihat nih, stabil nggak? Kalau misalnya kurang lebihnya sama ya oke. Terus kita cek dari crash kemarin, oh BB masih pegang barang nih, BB sama LG. Ini ada DX nih, tiba-tiba ya. Ada OD juga, ada DX nggak? DX, OD, masuk ya, sama NI nih. NI, DX, sama OD. Pantau tuh ya. Di wait and see dulu, sementara AKZPBK-nya buang barang, kayaknya ini lebih banyak yang masuk domestik. ICBP juga sebenarnya biasanya dijadikan sebagai ini ya, reksadana saham ya, beberapa ya. Jadi harusnya beberapa manajer investasi harusnya masuk nih di ICBP. Gitu. Tapi ya kelas-kelas ICBP ya dipantau dulu teman-teman ya. Jadi jangan nanti teman-teman masuk ternyata harganya masih dibawa turun. At least ngelihat dulu. Memang posisinya downtrend, tapi udah lumayan lah turunnya ya.
dari Oktober 2024 turun 37%, dan ini juga turunnya setahun gitu ya, lama banget. Jadi pantau dulu. Ya, next kita bahas Cepin ya. Cepin harusnya lumayan dapet sih. Mas, biasanya kalau bulan puasa selain consumer good yang burning apa aja ya? Paling logistik ya. Paling logistik, transportasi gitu. Oke, so Cepin next ya, Cepin. Nah, Cepin itu gimana nih gitu kan. Nah, kita buang dulu. Nah, Cepin ini udah nggak relevan. Coba tak ulang gambar ya teman-teman ya. Nah, di area sini nih, nah ini kita ambil area-area support aja deh. Kalau misalnya pakai chart pattern mungkin agak susah ya. Jadi support yang paling kuat di 4060 gitu kan, 4060. Nah, terus teman-teman lihat nih. Untuk pergerakan yang namanya si Cepin kan ini juga masih sebenarnya relatif turun terus gitu kan. Nih, turun terus nih. Sini terus baru mau naik gitu kan. Nah, ini harus diperhatikan nih nanti nih. Jadi kita kalau bikin satu area lagi, support lagi gitu ya. Nah, di posisi 4290 sama di posisi ya di sini lah ya, mungkin ya. Support di sini lah nih. Ya, kita kotak-kotakin ya. Jadi teman-teman kebayang nih berapa harga, kira-kira range-nya berapa ya kalau dia mau naik lagi gitu kan. Nah, nih lihat lagi nih di sini. Ini sini sih. Enggak ya? Enggak ini. Dia enggak apa namanya? Enggak rapi ya, enggak rata. Nah, jadi Cepin palingan enaknya gini. Kalau dia masih bisa di atas 4290, ya potensi untuk naik lagi masih ada. Kenapa? Karena mengingat harga support yang kuatnya di 4060, terus dia langsung tetap masih di harga sini gitu ya. Ya ini potensi untuk naik lagi masih ada. Tapi ya balik lagi nih, Cepin, cek dulu teman-teman ya. Ini ada hubungannya dengan ini nggak nih, MBG, dia dapat porsi nggak? Kayak misalnya Java ya. Gitu, karena yang aku tahu ya Java sama Cepin ya, yang gede-gede ya, yang dapat, yang berpartisipasi di MBG ya, buat atau deh, kayaknya buat entah nuggetnya atau apa gitu, atau bahan pangannya lah. Nggak terlalu ngikutin ya, tapi coba teman-teman cek lagi gitu ya. Terus dilihat juga untuk kayak Java sama Cepin misalnya, ini ada potensi untuk kenaikan nggak nih ya di momen-momen Lebaran sama momen-momen Imlek gitu kan. Harusnya kan konsumsi makin naik nih menjelang Lebaran sama waktu pas puasa ya gitu. Itu dulu. Nah, sekarang flow-nya gimana nih? Kalau dari moving average ya ini di sini nunggu dulu nih. Kalau misalnya nanti tiba-tiba dia bisa kena hit ya, naik-naik terus ya, ini juga jadi katalis dan momentum. At least teman-teman tahu bahwa oh ini si Cepin koreksi udah lumayan nih, dari peak sampai sini ya udah 20% gitu ya. Bukan berarti langsung beli, tapi ya dipantau-pantau dulu gitu. Nah, terus coba dicek Cepin. Nah, Cepin menarik nggak? Menarik nih. Jadi dari 27, 28 akumulasi lagi. Jadi Cepin sering banget ya diakumulasi asing ya. Kalau teman-teman lihat ya, biru semua nih, berarti kan yang masuk rata-rata foreign ya. Ibaratnya bukan rata-rata foreign, lebih tepatnya kayak ternyata foreign-nya net buy terus. Jadi ya dari sepanjang bulan 1 ya ini lebih banyak proporsi daripada asing yang melakukan net buy terus nih di setiap harinya gitu ya. Jadi di setiap harinya lebih banyak asing yang beli dibandingkan yang jual. Gitu, oke? Terus kita cek lagi Cepin ya. Cepin 28 sampai 6 crash kemarin. YUAKBK ya, YUAKBK LGZP KZ. Ini enggak lah ya, 3 ini kecil. Cek dari YUAKBK nih paling gede. Buang barangnya DX, BB sama CC. MG-nya buang, YP XL, X-nya juga buang. Meskipun jumlahnya dikit lah. Kalau dari simpelnya, kalau kita lihat seminggu terakhir gitu ya, AKYUZP. Oke, menarik. Buang barangnya memang guyur CC, YP sama XL ya. Jadi pantau lagi. Apakah ada potensi untuk naik? Ya ini tetap ada gitu ya. Tapi untuk sementara karena stokasiknya juga terlalu tinggi ya, dia momentum di sini terlalu kencang naik gara-gara di sini nih. Jadi pantau dulu, biarin dulu dia sideways baru nanti teman-teman entry. Gitu. Oke.
So next Eral, ya gimana ya, bosen ya kalau dari saham-saham konsumer ya, karena memang saham-saham konsumer ini naiknya jarang teman-teman, gitu. Beda sama saham-saham kayak apa ya, kayak oil and gas misalnya, mineral, emas, itu lebih gampang ya naik ya, karena memang Indonesia juga lebih cenderung ke mineral-mineral nih yang naiknya lebih tinggi, begitu. Jadi ya at least buat teman-teman dapat reference gitu ya dari sebanyak ini saham, kira-kira apa yang teman-teman bisa pilih dari consumer gitu. Nah, terus kita cek lagi untuk yang Eral. Nah, ini Eral, oh udah naik ternyata ya dari November ya. Ya menarik lah Eral nih. Ini juga lumayan lah ya. Setelah drop, ya kan, kena EMA 100, kepompa lagi naik. Yang penting 344-nya nggak jebol ya. Kalau 334-nya jebol, nah ini hati-hati nih. Kayaknya potensi dikoreksinya ya bisa jadi sampai EMA 100. Gitu. Tapi untuk sementara kita coba tambahin ya untuk dari MA-nya gimana. Di sini sama di sini. Nah, karena your code starts here, got it. Nah, jadi karena kita melihat sebenarnya untuk momentum dari Eral itu di sini ada gap ya, di sini ada gap, terus di atas MA5, MA10-nya kena. Untuk melanjutkan pergerakan harganya sebenarnya masih bisa nih. Aku juga baru pantau si Eral ini ya, ternyata udah naik aja. Nah, Eral juga kalau misalnya asing, kalau di jumlah nih kelihatannya akum ya. Nggak tahu deh kalau sama ini akum nggak ya, buangan 5M. Harusnya sih akum ya, sekilas nih. Kita cek nih Eral. Eral CP, CP, CC, YU, XL. Coba seminggu terakhir ya. CP, CC, YU, XL. XL nggak gitu gede. DP-nya akum. Oke, ada XC. Buang barangnya AO. AO itu tadi AO, RD. Nah, ini AO nggak tahu ya, ini pengendali apa enggak nih. Atau ya broker yang mereka pakai lah ya. Gitu. Ini frekuensinya soalnya dikit nih. Kayaknya yang punya barang gede nih. AO-nya buang barang. At least yang nyerap ada CC, CP, sama YU ya. CC, CP, sama YU. Itu kalau misalnya dilihat, seminggu terakhir ya akum lah relatif ya, lumayan. Coba cek dari tanggal 28 ya, waktu crash kemarin. CP, XL, YU, CC. Ya tergantung nih, kalau teman-teman masih yakin di Eral ya, udah ada retail yang lumayan banyak masuk nih, misalnya ya silahkan. Ada XC, biasa ada YP juga ya, biasanya. Buang barangnya YP justru ya, AO sama YP. Ini YP retail apa enggak nih ya? Harusnya sih kelihatan gede ya, ini retail nih ya, 24%. Gitu. Pantau-pantau dulu untuk Eral gitu ya, takutnya ada koreksi. Jadi kalau misalnya lebih prefer yang begini ya silahkan, tapi kalau misalnya tadi ngecek saham-saham yang belum naik ya, teman-teman yang misalnya sabar, ya itu bisa jadi reference lah buat teman-teman. Itu ya untuk si Eral. Next UN PR. Nah ini juga yang gede-gede ya. Nah untuk Eral teman-teman, untuk Eral, untuk UNVR, nah ini dicek lagi ya di sini, ya kan? Ini benar-benar di sini ya, apa namanya, resistannya kuat. Habis resistannya kuat, jatuh lagi nih. Nah ini kita hapus dulu biar kita bisa lihat lebih clear gitu kan. Ini juga nih. Terus kita coba cek dari MA 110, matiin dulu. Nah ini kelihatannya bottomnya nih. Kita coba ambil ya satu penggaris. Bisa dilihat dari sini awal ke akhir. Ini cakep banget ya. Fibo 0,618 ya. Karena hit langsung dia naik nih. Berarti satu swingnya kena. Terus kita cek lagi, kita ambil area-area kuat. Ini bisa kita jadikan sebagai area support ya di 1860. Karena ekornya sebenarnya agak-agak anomali ya teman-teman ya, karena market crash. Nah di sini kita lihat recovery-nya cepet nih. Nah ini sebenarnya untuk UNVR itu ada potensi untuk dia membentuk kayak V-shape recovery nih. V-shape recovery maksudnya apa? Ketika dia harganya di dump jatuh, dia harganya bisa naik lagi nih. Jadi kayak bentuknya V begini ya. Nah ini bisa jadi V-shape recovery nih. Sampai mana? Sampai untuk pergerakan harga di level resistannya nih. Kita ambil resisten di 256. Jadi kalau teman-teman kemarin yang beli UNVR ya bisa dicek nih, bisa di hold. Mana nih UNVR? UNVR free float-nya 14% ya. Jadi tinggal 1% lagi ya, mungkin nggak terlalu yang gimana-gimana lah.
Thank you yang udah nanya. Gitu. Jadi pantau teman-teman ya. Kalau misalnya memang foreign-nya masih lumayan masuk ke atas ya ini masih bisa nih kejar nih 2560 gitu. Tapi mohon perhatikan juga ya. Jangan bilang yang namanya UNVR itu bisa untuk jangka panjang ya. Karena benar-benar top daripada si UNVR itu adalah 10.800 ya. Ini udah mati tanggal 2017 dia drop gitu ya. Jadi untuk swing sementara ya masih oke teman-teman ya. Jadi untuk yang namanya UNVR masih ada potensi untuk si bro ini naik kembali gitu ya. Gitu, oke? Jadi menarik, cukup menarik, tapi ya perhatikan juga kalau momentumnya udah terlalu gede ya ada juga nih momen dimana dia untuk kembali lagi koreksi gitu ya. Nah untuk UNVR hati-hati kalau misalnya asingnya mulai buang-buang barang. Kenapa? Karena ya biasa UNVR yang mau ngangkat asing nih. Oke, kita lihat dari crash kemarin ya 28 sampai 6. SQ, AK, YU, BK sama BB masuk. Oke, menarik. Buang barangnya ZP, RX, CC, MG, KZ gitu ya. Ya top 2-nya kita lihat. Ini CC buang barang juga nih. Kita top 2-nya lihat ya sekitar 500.000. SQ, AKBK ya kan ini 300, 400 sama YU lah ya. Ya oke lah. Asingnya buang tapi ya kayaknya domestik lebih gede nih masuk. Nggak tahu deh emang pada pakai MI apa enggak ya. Tapi ya kalau misalnya posisi seperti ini ya ini possibility untuk naik ada, tapi teman-teman lihat enggak, asingnya enggak akum. Gitu ya. Asingnya lebih banyak net sell. Gitu ya. Jadi pantau-pantau harusnya sih kalau dibawa momentum masih bisa gitu ya. Oke, so next apalagi nih? Habis UNVR tadi lumayan oke. LTJ ya. LTJ apa ya? Nah, ULTJ itu beberapa area nih, 15 10. Cek ya, kita ambil satu area jadikan weekly chart sama aku ambil base-nya untuk closing price di daily ya. Coba ini benar-benar di remove dan coba cek. Nah, ini kayaknya areanya kuat nih. Terus di sini juga konsolidasi cakep ya. Nah, oke, menarik nih. Nah, kurang lebih area sini ya, teman-teman ya, di area-area 1545. Nah, ini kan resisten kuat nih. Tapi di resisten kuat ini teman-teman lihat, sebenarnya yang namanya ULTJ itu ada dalam tren yang naik gitu ya. Nah, caranya ceknya pakai mana? Pakai MA100 aja biar kuat. Biar gampang. Oh, masih ada di atas MA100. Berarti sebenarnya possibility daripada si ULTJ ini naik masih besar gitu. Jadi ya sama satu lagi gini. Ketika dia sentuh area yang namanya resistennya di sini dan di sini gitu kan. Sini dan di sini. Nah, teman-teman lihat ketika dia turunnya nggak langsung habis ke bawah. Tapi ketika dia turun, dia masih bisa naik lagi gitu. Jadi, untuk batas bawahnya dia terus naik nih. Tandanya apa? Tandanya sebenarnya si ULTJ ini masih berpotensi untuk naik. Gini ya. Kita gini lah. Ya, at least berpotensi untuk naik. Ya, selama si bro ini mungkin kita kasih satu arah ya. Setelah satu area. Kalau ke sini jauh nggak ya? 2%. Di sini lah ya, kurang lebih nih. Selama nggak turun melewati di bawah 14.15. Kalau misalnya dia drop dari 14.15, tandanya gagal sudah nih. Atau kita punya atau si ULTJ itu nggak jadi breakout ke atas ya, jadi terinvalidasi nih analisanya. Gitu. Tapi ya di sini nanti kita lihat apakah memang ada akumulasi atau enggak. Kalau di sini ternyata fase akumulasinya kuat, ya ini tinggal tunggu untuk dia breakout ke atas. Gitu. Jadi next untuk si ULTJ gitu kan. Nah, teman-teman ngelihat, oh asingnya buang terus nih. ULTJ asingnya buang terus, ya kan. Nah, kita tinggal lihat, ada nggak yang mau nampungin si ULTJ. Kalau misalnya ada yang mau nampungin, ya berpotensi gitu ya. Nah, dari 28 sampai 6 ya, ketika crash kita lihat ULTJ. Aha, siapa sih? Nah, Sinhan pula yang koleksi ya. Nah, ini AHA masuk ya. Sinhan masuk, KZ, YP, AT ya. Ini YP, sembarang YP nggak nih? Ini Sinhan gede ya masuknya ya. Tapi
wait and see lah ya, karena AHA kena kasus kan. KZ, buang barangnya AK, BK, YU, CC. Coba per kemarin, seminggu, YP, ZP, LG, DX nih masuk nih. KZ, oke lah, menarik ya. Menarik, AK, CC, RX buang barang, belum bisa ngambil kesimpulan gitu ya. Jadi, untuk area yang harus diperhatikan ya nanti terakhirnya 14-15 nih. Kalau dia masih bisa konsolidasi ya di sini, terus naik lagi, wah ini bagus banget nih buat nyambut momentum lah ya. Liburan ya, long holiday di ini ya, nanti fase-fase lebaran lah. Nanti kan harusnya tuh salesnya naik gitu ya, salesnya naik, ada growth, itu biasanya akan tercermin lah pada fundamental gitu ya. Apalagi momen-momen begini gitu kan, harusnya konsumsi makin meningkat secara makro gitu ya. Tapi nanti secara makro ya dilihat juga untuk saham-saham konsumer. Kalau misalnya duit di masyarakat banyak, seharusnya daya beli akan meningkat. Kurang lebih begitu. Terus dilihat lagi nih, untuk ACES ya, yang terakhir ya. Ini saham yang udah lama banget nih, kagak naik-naik ya. ACES. Nggak tahu udah masih ada yang pegang barang apa enggak ya. Jujur, buat ACES udah bosen banget nih, nggak naik-naik. Sempat dibawa sampai 350 ya, terus di sini turun nih. Ya, di sini stagnan ya 392. Ya, dijaga di 400 ya. Dia dalam juga dia ya. Sampai berapa ini di bawah dia? 0,5 pun nggak kena ya, 0,2 0,7 mana nih? Iya nih 0,7. Jauh cuy, jauh banget ini dia nih. Jauh ya, nggak mau naik. Jadi ya pantau lah untuk ACES lah ya. Ya kalau misalnya dibilang ini apakah ini bottom terakhir ya, ini bottom terakhir nih. Harapannya double bottom dia naik, tapi kalau nggak naik nggak tahu dah ya. Ini 59%. Oh, dari bener-bener ATH ya, ATH-nya dia di Desember tahun 2020 tuh dia 70%. Gitu. Jadi murah sih murah. Tapi ya kalau misalnya murah juga agak di apa namanya? Kagak ada yang mau angkat ya susah juga, teman-teman. Gitu juga ya. Nah, untuk ACES yang terakhir kita cek dulu. ACES, di sini gua ACES. Ini masih buang nih, ya wait and see lah ya. ACES 2-6. Nah, BK mulai masuk nih. Seminggunya BK, GR, KZ mulai masuk. XL-nya kecil, terus buang barangnya siapa nih buang barang? ZP, OD, RF. Oke. Terus kita cek mundurin lagi ya dari 28 at least. Coba kita cek. NI, BK, GR, XL. Masuk, buang barang, ZP, BB, OD, AK. Jadi ini kayaknya asingnya memang buang barang semua ya. Paling yang ngangkat-ngangkat NI, ya BK-nya juga masuk tipis ya, nggak signifikan lah ya. Jadi tunggu dulu, siapa tahu ada. Kalau misalnya memang agak sedikit teman-teman maksa beli, ya jangan lupa ya area-area stop loss di 392. Gitu aja sih, ya dilihat lah nanti ada perkembangan nggak dari si S Hardware nih, dari segi konsumsi ya, dari segi penjualan ya. Harusnya kalau fundamentalnya naik ya bisa juga nih, tapi nggak tahu juga nih gimana ya dia. Kayaknya dari secara bisnis juga nggak ada corporate action sama sekali ya. Gitu. Jadi gitulah kurang lebih untuk ACES ya. Udah bottom, harusnya. Tapi kalau nanti lewat dari 392 ya harus buang juga nih. Gitu kurang lebihnya. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti itu buat saham konsumer ya selama 1 jam yang membosankan ini. Tapi ya begitulah di konsumer gitu ya, bosan. Tapi kalau tadi udah dapat opportunity kira-kira yang benar-benar murah ya silahkan gitu ya dipantau.